Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jufrian Nusambara, NIM B201200125, Prodi Sosiologi. Nah, untuk video kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem hukum Indonesia. Tentu dalam negara kita ini pasti ada namanya hukum, karena dengan hukum keadilan terus ada. Dan tentu saja hukum-hukum yang ada itu sangat berguna untuk kita semua. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak videonya bersama-sama. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain termasuk Indonesia. Tujuan hukum. Yang pertama, melindungi hak asasi setiap manusia. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Yang ketiga, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Yang keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Yang kelima, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Yang keenam, kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Yang ketujuh, menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Yang kedelapan, mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain tujuan hukum tadi, tentu di dalam hukum ada fungsi-fungsinya. Berikut beberapa fungsi hukum yang kita harus ketahui. 1. Memberi petunjuk untuk warga dalam pergaulan masyarakat. Kedua, melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga dalam bermasyarakat. Ketiga, mengatur interaksi serta pergaulan antar manusia guna mencapai kedamaian. Keempat, menjadi sarana untuk penggerak pembangunan nasional. Kelima, datangkan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat. Keenam, menjadi alat dalam fungsi krisis sosial. Ketujuh, memberikan jaminan kenyamanan, keamanan, serta kebahagiaan kepada masyarakat. Berikutnya, unsur-unsur hukum. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat, yang di dalamnya adalah sebuah hukum yang harus mengandung unsur peraturan yang berfungsi mengatur interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat di tempat hukum tersebut berlaku. Kedua, dibuat badan resmi yang berwajib, yang dimana tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat produk hukum. Hanya badan resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Ketiga, peraturan bersifat memaksa, yaitu sifat hukum yang memaksa ini membedakan hukum dengan norma lain yang berlaku di dalam masyarakat. Sifat memaksa ini ditandai dengan adanya sanksi bagi siapapun yang melanggar hukum yang berlaku. Keempat, sanksi bersifat tegas, yang dimana unsur terakhir dalam produk hukum adalah adanya sanksi yang tegas. Sanksi ini diatur di dalam perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang telah disepakati bersama. Sanksi ini berupa penjara, denda, bahkan hukuman mati. Jenis-jenis hukum. Yang pertama, hukum publik. Pengertian hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat. Adapun yang termasuk hukum publik ialah hukum pidana. Dalam hukum pidana tersebut mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan jika diperlukan masyarakat. Kedua, hukum privat. Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perorangan. Sementara yang termasuk dalam hukum privat ialah hukum perdata.
Hukum perdata adalah rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur satu dengan lainnya. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri. Jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri. Contoh hukum publik: melanggar lalu lintas jalan raya, memposting status di media sosial, komunikasi yang mengancam, pertengkaran antar kelompok. Contoh hukum privat: pertama, keluarga dan kekayaan para warga atau individu. Kedua, hubungan antar warga atau individu. Ketiga, hubungan antara individu dengan alat negara sejauh alat negara tersebut tidak lalu lintas hukum berkedudukan sebagai individu. Hukum berdasarkan bidangnya. Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum-hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan. Pelaku kejahatan membentuk sanksi berupa hukuman seperti mencuri, pembunuhan, perzinaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Pelanggaran, tindakan tersebut hanya dilarang oleh hukum, tetapi tidak memberikan efek, tidak mempengaruhi secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman di drive, dan sebagainya. Hukum perdata salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, hukum waris, hukum acara. Diperlukan untuk menegakkan hukum substantif atau hukum acara, sering disebut hukum formal. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana dan siapa yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum substantif dalam hal pelanggaran hukum substantif. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum substantif akan mengalami kesulitan menegakkan hukum substantif. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana substantif adalah hukum acara pidana yang diperlukan. Untuk hukum substantif sipil, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan untuk hukum substantif dari administrasi negara, hukum acara yang diperlukan administrasi. Hukum acara pidana harus dikontrol terutama oleh polisi, jaksa, pengacara, hakim, dan petugas lembaga permasyarakatan. Hukum acara pidana harus dikontrol oleh polisi, terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan atau penyidikan, karena tugas pokok polisi menurut hukum acara pidana terutama terlibat dalam tugas penyelidikan dan hukum adat istiadat. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Misalnya di perkampungan perdesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Hukum agama. Hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Terakhir, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah kaidah hukum yang tertuang di berbagai peraturan perundang-undangan. Ada dua macam hukum tertulis. Pertama, hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, PP, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Contohnya KUH pidana, KUH perdata, KUH dagang. Kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis dan masih terpisah-pisah sehingga seringkali memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Contohnya peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
Hukum tidak tertulis merupakan kaidah hukum yang tumbuh dalam masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Hukum ini diyakini dan dipatuhi oleh anggota masyarakat.